Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. PSSI merilis daftar 26 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga FIFA Matchday kontra Palestina dan Argentina. Skuad Garuda dijadwalkan bakal bertanding melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada tanggal 14 Juni. Kemudian bakal menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta pada tanggal 19 Juni mendatang. Palestina adalah tim dengan peringkat ke-98 FIFA. Sementara Argentina masih kokoh di urutan pertama usai menjuarai Piala Dunia 2022. Seluruh pemain timnas Indonesia bakal berkumpul pada tanggal 5 Juni. Beberapa pemain yang berkarir di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sain Patinama, Sadil Ramdhani, Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan juga akan bergabung pada tanggal tersebut. Penggawa timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 pun ikut disertakan. Mereka adalah Hernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga akan diperkuat oleh dua pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk juga turut dipanggil oleh Sintayong. Yang uniknya adalah, bukan hanya Lionel Messi dan kawan-kawan yang akan melakukan selebrasi tanda salib saat cetak gol, tetapi ada beberapa pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong yang beragama Katolik. Berikut daftar pemain timnas Indonesia melawan Argentina yang beragama Katolik. 1. Marcelino Ferdinand Philippus. Marcelino adalah nama lengkap pemain berkebangsaan Indonesia yang satu ini. Biasa dipanggil Lino, ia lahir di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 2004 sehingga umurnya saat ini baru 19 tahun. Marcelino berasal dari keluarga Katolik yang taat, ia tak segan untuk selebrasi tanda salib saat mencetak gol, bahkan menyebut nama Yesus saat diwawancara. Karir Marcelino Ferdinand sedang menanjak, terlebih ia kini berlabuh di luar negeri bersama klub Liga Kasta kedua Belgia, KMSK DNZ, sejak Januari tahun 2023 lalu. Perlahan namun pasti, ia mulai mendapat menit bermain di Belgia. Sebelum di SEA Games 2023, Marcelino juga masuk pada skuad timnas Indonesia di SEA Games 2021 di Vietnam lalu, yang meraih medali perunggu. Hebatnya di usia muda, Marcelino sudah menjadi andalan timnas senior asuhan Sintayong yang mampu antarkan skuad merah putih ke putaran final Piala Asia 2023, dan kini ia dipanggil lagi untuk membela skuad Garuda melawan Argentina. 2. Mark Klok. Mark Klok juga merupakan seorang Katolik yang taat, ini terbukti saat ia mencetak gol di klub maupun timnas, selalu melakukan selebrasi tanda salib. Mark Klok menjadi salah satu pemain termahal di Liga Indonesia versi Transfermarkt dalam 2 tahun terakhir, membuat banyak orang ingin lebih mengenal dan mencari biodata dan agama Mark Klok. Klok sekarang memperkuat Persib Bandung setelah transfer dari Persija Jakarta beberapa waktu lalu membuat heboh. Mark Klok pernah menjadi pemain termahal di Liga Indonesia dengan nilai 8,26 miliar rupiah. Sebelum kedatangan pemain asing PSM Makassar asal Belanda Anco Jansen dengan harga pasar 8,69 miliar rupiah. Mark Klok resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah dan mencium bendera merah putih pada tanggal 12 November tahun 2020. Mark Klok menjadi andalan lini tengah timnas Indonesia saat ini. Ini terlihat ketika Piala AFF 2021 dan kualifikasi Piala Asia 2023. 3. Elkan Bagot. Elkan juga merupakan seorang Katolik yang taat, ini terlihat saat Elkan melakukan selebrasi tanda salib saat Indonesia mencukur Malaysia di semifinal Piala AFF. Elkan Bagot sukses menunjukkan sinarnya bersama Gillingham di kompetisi sepak bola Inggris. Bek timnas Indonesia ini, menjadi pemain tanah air pertama yang berkompetisi profesional di negeri Ratu Elizabeth. Rekor pertama yang dicetak Bagot adalah menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Piala FA dan Carabao Cup. Bagot juga menjadi pemain Indonesia pertama yang menghadapi klub Premier League di kompetisi resmi. Gillingham FC tampil heroik pada laga ronde ketiga Carabao Cup 2022/2023.
Mereka mengalahkan Brentford melalui babak adu tendangan penalti. Di usianya yang masih 20 tahun, prestasi-prestasi seperti di atas tentu sangat baik bagi Elkan Bagot. Ia sedang ada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain yang lebih baik, atau bahkan menjadi legenda sepak bola Indonesia di masa depan. Elkan Bagot memiliki latar belakang keluarga yang menarik. Bagot merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Thailand. Ibu kandungnya berasal dari Indonesia, sementara ayahnya dari Inggris. Meski lahir di Thailand, Elkan Bagot sebenarnya tak pernah tinggal di Thailand. Ia lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di Inggris. Bagot kemudian merintis karir bersama skuad Akademi Sepak Bola Ipswich Town sejak 2017. 4. Jordi Amat. Jordi Amat merupakan seorang pemain timnas beragama Katolik yang taat. Ini terlihat saat ia mencetak gol di timnas Indonesia selalu selebrasi tanda salib. Jordi Amat termasuk punggawa naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Nama pemain Jordi Amat Maas menjadi nama yang paling berharga bagi timnas Indonesia untuk ikut meramaikan kejuaraan bergengsi di Asia Tenggara ini. Betapa tidak, harga pemain posisi bek asal Spanyol ini seharga 17,38 miliar rupiah menjadi pemain dengan nilai paling tinggi dalam jajaran para pemain di Piala AFF 2022. Jordi Amat Maas kini memperkuat klub Johor Darul Takzim, Malaysia. Dipercaya oleh pelatih Sintayong menjaga lini belakang timnas Indonesia saat tanding di Piala AFF 2022. Kini umur pemain bertinggi badan lebih 184 cm itu 30 tahun dan berposisi sebagai bek tengah dalam tim. Ternyata ia berasal dari Kerajaan Siau di Sulawesi Utara. Sekarang dia menyandang gelar pangeran. Hal itu diketahui dari akun Instagram pribadi Jordi Amat. Dijelaskan bahwa dirinya adalah Raja MD Kansil generasi ketiga Kerajaan Siau, Sulawesi Utara.